Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu Guru PNS Jawa Barat. Ketemu lagi dengan saya Wahyu Permana di channel Mr. Waper. Di video sebelumnya kita sudah sama-sama belajar bagaimana cara menginput SKP melalui TRK, dan respon dari Bapak dan Ibu bagus banget ya. Tapi ada beberapa yang merasa kebingungan dengan cara menghitung angka kredit, koefisien angka kreditnya. Di video sebelumnya saya memberikan tayangan tentang penghitungan angka kredit melalui file Excel, dan banyak yang meminta itu. Makanya saya pada kesempatan kali ini akan berbagi dengan Bapak Ibu file Excel yang dipergunakan untuk menghitung angka kredit. Di deskripsi nanti saya akan bagikan link, dan link itu akan mengarah ke web SMA Negeri 1 Anjatan Indramayu, unit kerja saya. Nah, di web situ Bapak dan Ibu bisa download file Excel untuk menghitung angka kredit. File Excelnya lengkap banget itu. Untuk mempermudah Bapak dan Ibu dalam menggunakan file yang akan di-download tadi, saya buat tutorialnya. Kita sama-sama belajar ya Bapak dan Ibu. Sesudah Bapak dan Ibu download filenya, lalu bisa kita sama-sama coba untuk mengisi. File Excel tadi disusun berdasarkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011, kemudian PRK BKN nomor 1 tahun 2013, peraturan bersama Permendiknas dan Kepala BKN nomor 3/5 Romawi /PB /2010 nomor 14 tahun 2010, dan lampiran 1 Permenpan dan RB nomor 16 tahun 2009. Jadi insya Allah ini sesuai dengan regulasi yang ada. Sesudah di-download, kita sama-sama coba bedah tentang penghitungan angka kredit. Ayo kita mulai. Nah, ini Bapak dan Ibu, filenya. Kalau Bapak dan Ibu buka file kemudian ada di menu DP3, jangan bingung, karena silakan di scroll ke kanan. Di situ ada pilihan ke depan. Nah, ini bagian depannya, diklik saja pilihan ke depan. Bagian depannya ini, di situ di bagian depan ada beberapa pilihan yang harus kita set dulu. Ada jenis guru. Jenis gurunya coba kita lihat ya. Ada guru kelas atau mapel, lalu ada guru BK dan konselor. Jadi guru BK dan konselor juga bisa menggunakan file ini. Mantap. Karena saya guru mapel, saya pilih guru mapel. Lalu tugas tambahan, jika Bapak dan Ibu mempunyai tugas tambahan sebagai kepala sekolah, ini berarti bisa dipakai untuk kepala sekolah ya, kepala sekolah, sebagai wakil kepala sekolah, sebagai laboran, kepala perpus, misalnya, ini ada pilihannya di situ. Kita pilih kalau ada, kalau tidak ada kita pilih yang tidak ada. Kenapa? Karena nanti akan berpengaruh pada koefisien angka kredit di perencanaan pembelajaran. Nanti akan terbagi dua untuk perencanaan pembelajaran dengan tugas tambahan, karena tugas tambahan ini kan ekuivalen 12 jam pelajaran. Nah, itu kalau memang tidak ada, pilih tidak ada. Kalau memang menjadi wakasek atau apa, pilih pilihan yang ada di situ. Oke, saya pilih tidak ada dulu. Lalu pangkat dan golongan. Pangkat dan golongannya ini lengkap dari 3A sampai 4E. Lengkap banget. 3A sampai 4E. Oke, kita coba bagaimana kita coba apa bedanya ya kalau kita pilih 3A berdasarkan golongan dan pangkat Bapak dan Ibu. Sekarang saya pilih yang paling kecil dulu, 3A. Oke, 3A. Kemudian ijazah terakhirnya ada S1, D4, S2, S3, silahkan pilih di situ. Saya pilih yang S1. Kemudian jumlah jam pelajarannya 24 sampai 40. Ada 23, ada 22. Tapi sekarang karena kita diwajibkan 24 jam, berarti kita pilih yang 24 sampai 40. Nah, untuk guru BK, jumlah konselingnya bisa dipilih di situ 150 sampai 250 atau kurang dari itu. Silahkan pilih.
Kemudian target presentasinya kita pilih yang 100% aja semua, kan pengennya semuanya terrealisasi ya kan, amin ya rabbal alamin. Kita pilih 100%. Kalau sudah, nanti kita klik submenu ini, formulir SKP. Kita klik. Nah, di sini ada formulir sasaran kerja pegawai negeri sipil. Di bagian kiri ada pejabat penilai, di bagian kanan ada pegawai negeri sipil yang dinilai. Nah, kita lihat dulu yang sebelah kiri, ada nama, berarti kita isi dengan nama atasan, NIP kita isi dengan NIP atasan, pangkat ruang golongan atasan kita ketik di situ, jabatan atasan juga kita ketik situ, unit kerja atasan kita ketik situ di pejabat penilai. Nah, lalu untuk pegawai negeri yang sipil yang dinilai berarti kita masukkan biodata kita. Nama kita ketik, nama NIP. Nah, pangkat ruang golongan itu ini stringnya ngeling ke bagian depan. Jadi kalau kita di depan milih 3A, di sini juga pasti akan muncul secara otomatis 3A. Jabatannya kita isi, unit kerjanya kita isi. Oke. Lalu kita lihat explore ke bawah. Di sini ada pilihan pendidikan. Kalau Bapak dan Ibu tahun kemarin menyelesaikan studi lanjutan, bisa diajukan ke pakai kan ke SKP. Misalnya tahun kemarin atau tahun ini kita rencananya kita menyelesaikan studi. Kalau untuk tahun yang berjalan ya, kalau tahun yang kemarin berarti untuk laporan berarti tahun kemarin. Kalau misalnya kita menyelesaikan studi S2, kita tinggal pilih saja satu ijazahnya, akan muncul koefisien kredit 50 untuk 3A. Untuk 3A itu koefisien kredit S2 adalah 50. Oke, lalu kita masuk ke 2 Romawi, pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu. Coba kita perhatikan Bapak dan Ibu, kalau kita klik angka 1 di sini, nanti akan secara otomatis akan muncul koefisien angka kredit untuk 3A bagi kegiatan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan seterusnya. Ini secara otomatis akan muncul koefisien angka kreditnya. Jadi Bapak dan Ibu nggak bisa bingung bagaimana sih ini berapa sih angka kreditnya, karena ini sudah define di situ. Bagaimana dengan golongan dan pangkat yang lain? Kita coba ya, kita ke depan lagi. Kita misalnya kita pilih yang 3D. Oke, kita pilih 3D. Di sininya pangkat golongannya kita pilih 3D, lalu kita masuk ke formulir SKP. Nah, coba lihat Bapak dan Ibu, tadi kan 10,5. Sekarang kalau kita misalnya untuk 3A 10,5. Sekarang kita masukkan satu kegiatan, merencanakan dan seterusnya untuk 3D. Itu nggak kreditnya 19,5, secara otomatis muncul di situ. Jadi kita nggak usah bingung. Mantap ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang lainnya. Kalau Bapak dan Ibu ya dipercaya menjadi wali kelas, kita bisa pilih di situ wali kelas misalnya 1, angka kreditnya sudah muncul langsung 0,975. Begitu seterusnya. Jika nanti kita berencana untuk ada memasukkan mengikuti diklat fungsional untuk pengembangan diri yang yang lamanya 30-80 jam, kita tinggal memasukkan di situ berapa kali diklat yang kita lakukan, misalnya 2, itu akan langsung muncul angka kreditnya 2, karena diklat fungsional 30-80 jam itu angka kreditnya koefisiennya 1. Jadi kalau 2 kegiatan berarti angka kreditnya 2. Begitu seterusnya. Gampang sekali penggunaannya, tinggal kita masukkan di bagian kolom kuantitas atau output berapa kegiatan, pilih kegiatannya lalu jumlah satuannya di situ. Untuk kualitas sama sebenarnya, kualitas dari ini 100% ya kan, 100 misalnya. Lamanya waktu berapa bulan, di situ kan satuannya bulan, sama persis dengan yang di SKP yang ada di TRK. Oke, jadi simpel sekali file ini Bapak dan Ibu.
nanti akan didapat jumlah angka kredit secara keseluruhan totalnya di bawah. Kalau tadi kan hanya beberapa kegiatan ya, 3 kegiatan. Nah, ini jumlahnya ada di bawah. Kalau semakin banyak kegiatan yang kita input di situ, akan makin besar pula jumlah angka kredit yang kita dapat selama 1 tahun. Gitu Bapak dan Ibu. Kemarin juga ada yang bertanya tentang koefisien angka kredit untuk 4B. Nah, ini udah senior nih. Saya masih 4A. Ibu Susi kalau nggak salah ya, saya lupa namanya, menanyakan koefisien angka kredit untuk 4B. Kita coba ke depan lagi, kita rubah di sini 4B, pangkat dan golongannya kita rubah 4B, kita cek ya. Oke. Nah, ini 4A dan 4B itu sama. Untuk melaksanakan proses pembelajaran itu satu kegiatan itu 29,75. Kalau tidak ada tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah atau kepala sekolah atau laboran atau kepala perpustakaan. Oke, kita coba ya. Kalau misalnya kita pilih tugas tambahannya itu wakil kepala sekolah, misalnya wakil kepala sekolah dengan pangkat golongan 4B, pembina tingkat 1. Sekarang kita lihat, nah ini untuk angka kredit satuan, angka kredit koefisiennya untuk merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran itu akan menjadi 14,875. Kok jadi berkurang? Iya, karena apa? Karena nanti akan masuk ke sini. Karena tadi saya memilih wakil kepala sekolah, berarti untuk pilihan wakil kepala sekolah yang ada di sini kita pilih 1, ketik angka 1. Nah, 14,875 nya akan muncul di situ. Kalau kita jumlahkan berarti 29,75. Simpel sekali pemakaiannya. Silahkan Bapak dan Ibu download, dan jangan lupa subscribe channel Mr. Waper. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tetap semangat dengan kegiatan belajar di rumah, kemudian administrasi yang harus kita selesaikan demi keperluan kita juga. Pokoknya tetap semangat. Semoga bermanfaat. Silahkan di download, silahkan kita hitung angka kredit kita, dan kemudian kita lengkapi SKP di TRK. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah menyimak. Saya Wahyu Permana. Sampai jumpa di konten berikutnya di channel Mr. Waper. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.